Bu Gelis, maksud saya, Bu Ines, maaf, saya harus tinggalnya, saya harus kesana sekarang nih. Iya ya udah, Pak Aceng hati-hati ya. Iya, Bu Ines. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bu Ines. Iya, Ma. Terima kasih, Ma. Halo, Assalamualaikum Pak Aceng. Hei, Neng, Gelis. Maaf, maksud saya Bu Ines. Pak Aceng baik-baik aja kan? Alhamdulillah, Bu Ines, saya baik-baik aja. Saya... Ini sebenarnya di mana? Kita teh simpan di sini Pak Ustadz RW. Neng. Gelis, maaf, maksud saya Bu Ines. Nanti kita lanjut lagi omongannya ya, teleponnya ya. Soalnya ini situasi makin memanas ini ya. Assalamualaikum. Bu Ines, ini saya kasih tahu ya. Kang Aceng teh kan udah 2 kali nikah. Yang istri pertama meninggal. Yang kedua istrinya meninggal juga. Saya mah ngeri ini mah ya kalau misalnya Bu Ines jadi nikah sama Kang Aceng, Bu Ines teh bakal nyusul. Maksudnya teh nasibnya sama kayak 2 istrinya Kang Aceng sebelumnya. Bu Ines, istri saya udah ingetin Bu Ines kan? Ngingetin apa ya Pak Dadang? Soal goceng ya. Goceng itu sudah nikah 2 kali dan dua-duanya meninggal. Menurut saya begini Bu Ines. Bu Ines jangan deket-deket lagi sama goceng deh ya. Soalnya apa? Bahaya mengancam. Aku kok kepikiran ya? Bener dong, Kum. Udah nggak bener dong Pedut ngomong seperti itu. Udah nggak bener itu, udah keterlaluan sekali itu, terlalu lancip itu mulutnya. Tapi kok dia bisa kepikiran ya kalau kamu tuh laki-laki pesugihan, laki-laki terkutuk. Itu dia. Terus kamu mau apain kalau Dadang nanti lewat sini? Saya mau kasih dia pelajaran biar dia nggak asal ngomong lagi. Kamu ke kantor, Ceng. Sarkum, ntar dulu, saya mau nungguin Pedut dulu. Dia pasti nganterin Debbie sekolah online. Ceng. Oh, ampun, Sarkum, udah mendingan kamu ngindar aja deh, ngindar aja sana lagi. Ceng, terus kamu kasih pelajaran Dadang di depan anaknya. Debbie, gadis kecil berponi, berambut panjang dan lugu itu. Iya. Kamu ke kantor? Sarkum, Ceng, nanti saya ngobrol sama Dadang. Kamu ke kantor sekarang. Duh, ampun, Sarkum, udah mendingan kamu ngindar aja udah sana lagi. Nanti kamu terlambat. Duh, ampun Gusti, kenapa harus ketemu sama kamu sih? Kantor. Stop. Ya. Assalamualaikum. Dadang benar-benar keterlaluan ini. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, aduh belum sempat ngomong masalah Febri lagi sama Aceng. Terus? Kamu nggak tahu? Feb, kenapa kamu masih begini aja sih? Kan katanya Asti tuh udah ke rumah kamu, udah jelasin. Terus itu Kak Edward juga. Edward ke rumah Febri aja udah nggak pernah. Nelfonin Febri juga nggak pernah. Kamu, Udah yuk. ih sebentar atuh ya. Sin. Ya udah ya. Sini tunggu di depan aja ya. Kak Edward. Kalau kamu berpikir Edward melupakan jalan kupu-kupu itu, kamu salah, Feb. Ya Allah, saya juga heran ini Mang Ule. Tapi kenapa Mang Ihin yang bukan orang sini mau dikasih pekerjaan ya sama Pak Ustadz? Tapi kenapa Mang Ule tidak ya? Ada apa ya Mang? Kang Kemet sengaja. Dia sengaja mau bikin saya kesal. Kok Pak Ustadz bisa begitu ya? Apa gara-gara Mang Ule suka sama Caati ya Mang? Saya dari dulu suka sama Cati, tapi Kang Kemet nikung saya. Ampun ini. Tadi saja. Maaf. Tadi saja Kang Kemet malah ninggalin saya. Sengaja ninggalin saya. Ya Allah, kalau itu mah bahaya mengancam ini Mang Ule.
Tapi kalau menurut saya Mang Ule, sebaiknya Mang Ule itu berontak. Tapi sebenarnya saya juga heran ini sama Pak Ustadz. Saya juga sering kok Mang Ule dihukum sama Pak Ustadz. Kita senasib dong, sepenanggungan. Ya tidak juga sih Mang. Enggak juga bagaimana? Saya kan tidak ditikung sama Pak Ustadz. Nah, itu dong, itu. Sakit hati saya. Sudah saya ditikung. Kang Kemet malah bilang, Ihin sebenarnya mau dikasih pekerjaan. Pilu ini dong. Sakit saya. Apa sih maunya Kang Kemet? Kasihan Mang Ule ya Babara. Kasihan sekali ya tuh Pak. Masa Pak Ustadz nggak ngasih kerjaan sama Mang Ule? Maksud Bapak juga begitu Babara. Mang Ule yang sabar ya. Saya sudah berusaha sabar dong. Tapi lama-lama kesabaran saya juga ada batasnya kan? Ya Allah. Mang Ule mau protes sama Pak Ustadz? Saya sudah protes dong. Pasti didiemin kan ya? Kejam sekali ya Pak Ustadz sama Mang Ule. Sampai ngediemin Mang Ule. Ya sabar ya Mang Ule. Mudah-mudahan Mang Ule tidak sakit hati terus menerus. Apalagi tidak ditawarin pekerjaan sama Pak Ustadz. Kamu salah, Feb. Kalau kamu berpikir Edward diemin kamu. Kamu telepon Febri aja nggak pernah. Ke rumah Febri aja juga nggak pernah. Sibuk sama Asti kan? Edward sudah berkali-kali bilang sama kamu. Dan sekarang Edward bilang lagi. Edward pengen menyusuri jalan kupu-kupu itu bersama kamu, Feb. Cuma sama kamu. Tapi kamu telepon Febri aja nggak pernah. Bukannya Edward nggak mau telepon kamu. Tapi Edward tahu, Feb. Kamu pasti lagi sibuk kerja. Makanya Edward tahan kangen Edward. Edward nggak mau ganggu kamu. Kamu telepon Febri, juga pasti Febri angkat, Ward. Edward tahu kamu pasti angkat telepon Edward. Tapi itu tetap aja. Edward ganggu kamu. Kalau kamu percaya sama Edward, kita akan susuri jalan kupu-kupu itu bersama-sama. Tapi kalau kamu nggak percaya, tidak apa-apa. Assalamualaikum. Ward. Edward. Apaan gitu? Malah pergi. Waalaikumsalam. Kalau menurut saran saya Mang Ule protes lagi aja sama Pak Ustadz. Atau demo aja sekalian, Mang. Saya mah kasihan sekali sama Mang Ule. Babara, kamu kasihan kan? Kasihan sekali, Pak. Tuh Mang Ule, Babara aja yang masih kecil, kasihan. Pak Ustadz kejam sekali ya, Pak, sama Mang Ule. Iya, Babara. Sepertinya Pak Ustadz punya dendam pribadi ini. Ya Allah, Mang Ule. Maaf ya, maaf. Lupain aja, Mang Ule, omongan saya yang barusan. Tapi, kan kalau pemimpin seperti itu mah, tidak pantas jadi pemimpin. Kan, tidak boleh dendam, atuh ya. Ya, kamu benar dong. Kang Kemet punya dendam pribadi ini sama saya. Ya Allah, Mang Ule. Maaf ya, Mang Ule. Saya salah bicara ini. Nanti dipikirnya saya jelek-jelekin Pak Ustadz lagi. Ya udah, Mang Ule, yang sabar ya. Orang sabar kan disayang Tuhan. Iya dong. Terima kasih. Sama-sama, Mang Ule. Tapi saya masih heran aja ini, Mang Ule. Kenapa Caati yang masih muda bisa mau ya sama Pak Ustadz? Apa jangan-jangan dipaksa ya sama Pak Ustadz? Aduh, Mang Ule, maaf ya, maaf. Ayo, Barbara. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar Dudung. Kang Kemet punya dendam pribadi sama saya. Tapi dendam apa ya? Jo, kamu mau bicara apa? Papa.
soal papa kamu nyimpan rahasia. Iya, Pak Rusli. Cu, kan kita belum sampai kantor, Atuh. Maaf, maksud Cucu teh. Iya, Kang Rusli. Cucu, gimana ya ceritanya ini teh? Sebetulnya kamu masih belum mau terima saya karena kamu teh penasaran sama apa yang dirahasiain papa kamu ya? Iya. Bukan gitu maksudnya. Terus kamu pikir kalau kamu terima saya dan papa kamu tahu, papa kamu akan kasih tahu rahasia ke kamu? Tapi sampai sekarang masih belum juga. Pak Rusli mah. Berarti maksudnya Cucu, hubungan kita diem-diem. Jangan sampai papa kamu tahu. Itu maksud Cucu. Bukan mau gitu maksud Cucu. Bukan gitu maksud Cucu. Berarti itu artinya kamu terima saya ya, Cu? Ya Cucu mah pasti terima tuh Pak Rusli. Belum Cucu terima, belum. Ya sudah kalau gitu, besok saya tidak usah jemput kamu lagi ya, Cu? Kok nggak jemput? Oh iya, maksud Cucu iya, nggak usah jemput. Kan kamu yang bilang sendiri hubungan kita diem-diem aja. Sampai nanti papa kamu cerita apa yang dia rahasiain ke kamu. Dan baru nanti kita terus terang ke papa kamu. Gitu kan? Cu. Ya udah yuk, kita ke kantor. Hah? Iya. Semur daging! Jalan. Pak Rusli. Ya Pak Kasdun, kita duluan ya. Mantap Pak Rusli, kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan sudah lama ini tidak makan semur daging. Mang Apip sama Ma Ona semur tempe. Kang Junet sama Popon nggak ada semurnya. Aduh, begini ini nih kalau orang miskin. Kalau saya mah sudah bosen semur daging. Bosen makannya Kang Asep? Menghayalnya. Hancur! Udah ya. Jangan sampai terlambat. Absen saya bisa merah ini. Ayo. Ayo. Ya pergilah kau ke sana, Jang. Tapi saya khawatir, Opung. Jangan-jangan Pak Ustadz RW sudah nungguin saya di rumah Jajang. Ya kau memang salah. Kau terimalah resikonya. Saya salah ya, Opung? Ya salah lah. Karena kau tidak mematuhi seluruh perintah. Kalau kau mengikuti seluruh perintahku sampai sekecil-kecilnya, kau akan jadi pahlawannya. Orang akan menghormati kau dan kau akan dielu-elukan. Setiap kau lewat orang-orang bilang, itu Ujang Markujang bin Ejem, pahlawan kebanggaan Ciraus. Sesuai itu, Jang. Tapi sayang, gagal ya, Opung. Sudahlah, jangan terlalu kau pikirkan itu. Masih banyak hal-hal yang akan membuat kau jadi pahlawan nanti. Tapi itu kita bicarakan nanti. Sekarang tarik gerobak sampah kau, laksanakan tugasmu. Jangan sampai Ustadz Kemet marah. Siap, Opung. Kalau begitu saya merapat ke rumah Jajang dulu ya. Ujang, mana senyummu? Tertawa sedikit bila perlu. Tak ada yang berat kalau kita ikhlas. Tertawalah. Begitu caranya. Siap, Opung. Saya ke rumah Jajang dulu. Borhat, madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Rusli sama cucu ini sudah jadian apa belum ya?